video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari hipertensi. Jadi menurut WHO sendiri, hipertensi adalah merupakan suatu kondisi di mana peningkatan darah sistolik lebih besar dari normal, yaitu lebih dari 140 mmHg, dan peningkatan darah distolik lebih besar dari 90 mmHg, di mana kondisi ini menyebabkan pembuluh darah terus meningkat. Jenis hipertensi. Yang pertama, hipertensi primer atau esensial. Hipertensi ini sering disebut juga hipertensi idiopatik karena penyebab yang belum diketahui. Penyebab yang tidak diketahui ini, para ahli menduga bahwa penyebab hipertensi ini merupakan faktor genetik dan gaya hidup. Lalu yang kedua yaitu hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder yaitu hipertensi yang disebabkan oleh penyakit lain seperti penyakit ginjal, kelainan hormonal, atau penggunaan obat tertentu. Yang ketiga, prehipertensi. Prehipertensi yaitu kondisi ketika tekanan darah lebih tinggi dari biasanya. Prehipertensi terjadi ketika tekanan darah berada di antara 120/90 dan 140/90 mmHg. Yang keempat, krisis hipertensi. Hipertensi dalam tahapan parah yang ditandai pada tekanan darah yang mencapai 180/120 mmHg atau lebih tinggi. Tekanan darah yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah dan menyebabkan peradangan serta menimbulkan perdarahan dalam. Yang kelima, hipertensi urgensi, yaitu jika tekanan darah sudah sangat tinggi tetapi diperkirakan belum terjadi kerusakan organ-organ pada dalam tubuh. Jenis hipertensi ini termasuk dalam bagian dari krisis hipertensi. Gejala yang ditimbulkan antara lain sesak napas, sakit punggung, nyeri di dada, mati rasa dan kesulitan berbicara, dan perubahan penglihatan. Yang keenam, hipertensi emergensi, yaitu kondisi saat tekanan darah sudah sangat tinggi dan telah menyebabkan kerusakan-kerusakan pada organ tubuh. Gejalanya akan ditandai dengan sesak napas, sakit punggung, nyeri dada, mati rasa, dan kejang-kejang. Terima kasih. Berikut ini adalah skema tentang hipertensi. Patofisiologi hipertensi secara alami diawali dari darah sesekali saja. Tanpa melakukan pemeriksaan tekanan darah, maka kamu tidak mengetahui soal tinggi tekanan darah. Naiknya tekanan darah kemudian kadang-kadang dan lama-kelamaan akan semakin sering dan kemudian menetap atau tidak bisa turun kembali. Awalnya, penderita hipertensi tidak merasakan gejala. Jika pun ada gejala, biasanya tidak spesifik dan sering berubah-ubah. Setelah penyakit berkembang menjadi hipertensi persisten atau menetap, maka patofisiologi hipertensi menjadi lebih rumit, di mana sudah menyebabkan kerusakan organ-organ lain di seluruh tubuh kita. Diawali dari kerusakan pembuluh darah kecil karena hipertensi, diikuti pembuluh darah yang lebih besar seperti arteri dan aorta. Keduanya adalah pembuluh utama di tubuh yang berhubungan besar, salah satunya yang membawa darah menuju dan meninggalkan jantung. Kerusakan pembuluh darah kecil juga terjadi di seluruh organ tubuh sehingga perlahan-lahan secara perlahan seperti jantung, ginjal, retina, dan sistem pernapasan akan mengalami kerusakan. Dan yang terakhir ada hipertensi tingkat lanjut, di mana pada tahap ini terjadi komplikasi. Hipertensi sudah menyerang ke saraf, mata, pembuluh darah, jantung, dan ginjal. Nah, di tahap ini kebanyakan gejala muncul di umur 50 ke atas.
datang dengan saya Cindy Juliana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab-penyebab terjadinya hipertensi. Penyebab-penyebab terjadinya hipertensi itu ada dua, yaitu secara primer dan secara sekunder. Nah, kita bahas tentang penyebab hipertensi. Yang pertama yaitu secara primer. Apa saja penyebab hipertensi secara primer? Yang pertama yaitu terlalu banyak mengkonsumsi garam. Terlalu banyak mengkonsumsi garam dapat meningkatkan natrium dalam tubuh, sehingga terlalu banyak natrium dalam tubuh dapat menyebabkan ginjal sulit bekerja. Di mana kerja ginjal yaitu untuk membuang sisa-sisa cairan dalam tubuh. Jika di dalam tubuh kita cairan-cairan mengalami penumpukan, maka dapat menyebabkan kenaikan tekanan darah dalam tubuh kita. Yang kedua yaitu stres. Stres dapat menyebabkan hipertensi, di mana di saat kita stres, tubuh kita akan melepaskan hormon kortisol dan hormon adrenalin. Hormon-hormon ini dapat mempersempit pembuluh darah kita sehingga dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Yang ketiga yaitu malas gerak atau sering kita sebut juga dengan mager. Orang yang mager atau malas gerak cenderung lebih sering terkena hipertensi, di mana detak jantung orang yang malas bergerak cenderung lebih cepat. Lalu yang keempat yaitu kelebihan berat badan atau obesitas. Nah, kelebihan berat badan atau obesitas ini sangat berkaitan erat dengan penyebab terjadinya hipertensi. Yang kelima yaitu kebiasaan merokok. Ternyata memiliki kebiasaan merokok dapat menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi, jika kita memiliki teman, kerabat, atau saudara yang mengkonsumsi rokok, maka bisa dikurangi untuk mengantisipasi terjadinya hipertensi. Yang keenam atau yang terakhir yaitu adalah mengkonsumsi alkohol atau minuman keras secara berlebihan. Nah, ternyata minuman keras ini dapat menyebabkan hipertensi. Jika kita mengkonsumsi atau saudara-saudara kerabat kita mengkonsumsi lebih dari 3 gelas dalam sekali waktu, maka akan menyebabkan hipertensi sementara. Sedangkan jika mengkonsumsinya berulang kali, maka akan bisa menyebabkan hipertensi secara permanen. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebab hipertensi secara sekunder. Yang pertama yaitu sleep apnea. Apa itu sleep apnea? Sleep apnea adalah gangguan pernapasan kita saat tidur. Yang kedua yaitu masalah ginjal. Ternyata jika kita memiliki permasalahan dalam ginjal kita, maka bisa menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, masalah ginjal ini sering menyebabkan hipertensi, disebut juga dengan hipertensi renal. Yang ketiga yaitu gangguan tiroid. Mengapa gangguan tiroid dapat menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi? Karena kelenjar tiroid adalah organ yang menghasilkan hormon-hormon pengatur metabolisme, suhu tubuh, kemudian detak jantung, berat badan, dan lain-lain. Jadi sudah jelas jika tubuh kita mengalami gangguan tiroid, maka dengan mudah tubuh kita akan memiliki penyakit hipertensi atau tekanan darah. Nah, yang terakhir yaitu memiliki riwayat penyakit diabetes. Diabetes ini ternyata dapat menyebabkan hipertensi, baik diabetes tipe 1, tipe 2, dan gestasional. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai penyebab-penyebab hipertensi, baik penyebab hipertensi yang primer maupun sekunder. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Aldila Salsabila Adaha. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pencegahan dari penyakit hipertensi. Yang pertama, mengurangi konsumsi garam, jangan melebihi 1 sendok teh per hari. Yang kedua, lakukan aktivitas fisik seperti berolahraga. Yang ketiga, tidak merokok dan menghindari asap rokok. Yang keempat, diet dengan gizi seimbang. Yang kelima, mempertahankan berat badan ideal. Dan yang terakhir, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Saya Ditani Cahyani akan menjelaskan mengenai pengobatan hipertensi. Pengobatan hipertensi dapat melalui dari perawatan diri dan melalui obat-obatan. Berdasarkan jurnal, pengobatan non-farmakologis berbentuk modifikasi style hidup, kurangi berat tubuh, pembatasan konsumsi natrium, modifikasi diet rendah lemak, pembatasan alkohol, pembatasan kafein, metode relaksasi, serta menghentikan kerutinan merokok. Lalu, dari obat-obatan sendiri terdiri dari penghambat enzim konversi angiotensin, diuretik, penghambat beta, obat anti darah tinggi, pengoblok kanal kalsium, dan vasodilator.